Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhadin dengan NIM 2104411771 dari kelas 3M Sistem Basis Data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa query formal. Baiklah, langsung saja. Jadi, apa itu bahasa query formal? Bahasa query merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Dalam bahasa query formal, ada dua dasar pembentukan bahasa query, yaitu aljabar kalkulus dan kalkulus relasional. Namun pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas aljabar kalkulus saja. Baiklah, selanjutnya, adapun kelompok bahasa query ada dua, yaitu bahasa prosedural dan bahasa non-prosedural. Di mana bahasa prosedural yaitu user meminta sistem untuk melakukan serangkaian operasi terhadap basis data dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang digunakan. Kemudian bahasa non-prosedural yaitu user menunjukkan data atau informasi yang diinginkan tanpa menyatakan suatu cara atau prosedur tertentu untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Kemudian pengertian aljabar relasional. Aljabar relasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Artinya, bahasa query memiliki tahap-tahap. Kemudian, adapun operator relasional ada 4, yaitu yang pertama selection yang dilambangkan dengan omega adalah pemilihan tuple atau record. Yang kedua project yang dilambangkan dengan P adalah pemilihan atribut atau field. Kemudian yang ketiga divide yang dilambangkan dengan tanda bagi adalah membagi. Kemudian yang keempat ada join yang dilambangkan dengan theta adalah menggabungkan. Kemudian relational algebra. Operator pada relational algebra dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama operator dasar untuk fundamental operasional, yang kedua operator tambahan untuk additional operasional. Kemudian berikut saya akan tampilkan 4 relasi yang akan saya bahas contohnya pada pembahasan terakhir. Di sini ada relasi mata kuliah, kemudian ada relasi mahasiswa, yang ketiga relasi registrasi, dan yang keempat relasi dosen. Kemudian penjelasan dari operator dasar. Yang pertama adalah selection yang dilambangkan dengan omega. Operasi selection menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relasional yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua projection yang dilambangkan dengan P. Operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Kemudian yang ketiga ada Cartesian product yang dilambangkan dengan X, yaitu operator dengan dua relation. Yang keempat ada union, akan membentuk relasional baru dengan tuple-tuple yang terdapat di relasional R1 atau R2 atau tuple-tuple yang terdapat di kedua relation tersebut. Kemudian yang kelima ada set difference yang dilambangkan dengan tanda kurang, yaitu operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu operator tambahan ada 4. Yang pertama set intersection, yaitu operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Domain atribut KI kedua tabel tersebut juga sama. Kemudian yang kedua theta join, yaitu operasi yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection dengan satu kriteria. Yang ketiga natural join, yaitu operasi menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Yang keempat division, merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari dua relation.
Kemudian kita akan membahas contoh-contoh dari operator dasar tadi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang contoh soal dari operator dasar yang pertama, yaitu selection. Di sini saya membuat dua contoh soal untuk selection. Contoh yang pertama yaitu tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 306 atau yang memiliki SKS 4. Kemudian kita input di bawah omega kode MK sama dengan 306 atau SKS sama dengan 4 yang diambil dari relasi mata kuliah. Nah, kita lihat yang ditanyakan pertama yaitu mata kuliah yang memiliki kode 306. Kita lihat di relasinya apakah ada kode mata kuliah yang memiliki kode 306. Kita lihat. Nah, tidak ada. Jadi kita melangkah ke perintah selanjutnya, yaitu kode mata kuliah yang memiliki SKS 4. Nah, kita lihat di sini mata kuliah yang memiliki SKS 4 ada 3, yaitu yang pertama logika dan algo, yang kedua APSI, dan yang ketiga pemrograman Pascal. Nah, ketiga matkul tersebut kita buatkan tabel baru sehingga membentuk tabel seperti ini. Ada kode MK, nama MK, SKS, dan NIP. Di sini kita hanya menginput mata kuliah yang memiliki SKS 4 sesuai dengan perintah yang ada di soal. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh selection dengan relasi mahasiswa. Contohnya yaitu mencari tupel-tupel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Adapun ekspresi aljabar relasionalnya yaitu omega jenis kelamin sama dengan laki-laki yang diambil dari relasi mahasiswa. Nah, kita lihat di relasi mahasiswa. Di sini kita disuruh mencari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki untuk dibuatkan sebuah relasi yang baru. Adapun mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki di sini ada Hafiz, ada Rafa, ada Arif, ada Aris, dan ada Bambang. Nah, kemudian kita input semua mahasiswa tadi ke dalam tabel yang baru, di mana tabel ini berisi mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kita input NIM-nya, nama mahasiswa tersebut, dan alamat beserta jenis kelamin, di mana jenis kelamin dari kelima mahasiswa tersebut adalah laki-laki. Kemudian kita masuk ke operator dasar yang kedua, yaitu projection yang dilambangkan dengan Pi, di mana contohnya yaitu tampilkan nama beserta gaji dari dosen. Adapun ekspresi aljabarnya yaitu Pi, nama dosen, gaji, diambil dari relasi dosen. Kita lihat relasi dosen. Di sini kita disuruh menampilkan gaji. Di sini kita disuruh menampilkan nama dosen beserta gaji masing-masing dosen. Nah, kita buat tabel baru di mana ada Billy, Mardiana, Indriani, Suryani, Dwinita, Malau, dan Irviani. Kita input nama dosennya, kemudian kita input berapa gaji dari masing-masing dosen tersebut sehingga membentuk tabel seperti ini. Kemudian kita masuk ke operator dasar yang ketiga, yaitu Cartesian product yang dilambangkan dengan X. Di sini contohnya tampilkan NIP, nama dosen, dari relasi dosen, kode MK, nama MK dari relasi mata kuliah, di mana jumlah SKS-nya adalah 2. Ekspresi aljabarnya yaitu Pi NIP, nama dosen, kode MK, dan nama MK, di mana omega SKS sama dengan 2. Di mana yang menghubungkan kedua tabel atau yang menjadi relasi dari kedua tabel ini adalah dosen NIP dan mata kuliah NIP. Jadi kita input semua NIP dosen, nama dosen, kode MK, dan nama MK.
Kemudian kita lihat di relasinya, yang memiliki SKS 2 cuma ada mata kuliah IMK dan desain grafis. Jadi yang kita hilangkan di sini adalah selain daripada yang memiliki SKS 2. Sehingga yang tersisa di sini hanya ada IMK dan desain grafis, di mana kedua mata kuliah ini memiliki SKS 2. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu union, di mana contohnya itu penggabungan berdasarkan kolom kota mahasiswa dengan kota dosen, di mana ekspresi relasionalnya adalah P kota mahasiswa union P kota dosen. Kita lihat kota mahasiswa. Ada Depok, Pelabu, Kampung Melayu Tangerang, Depok, Ciledug, Salemba. Semua kota dari mahasiswa kita input ke dalam satu tabel seperti ini. Kemudian kita lihat kembali kota dari masing-masing dosen. Kita ambil juga, kemudian kita input di bawah kota mahasiswa, sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Kemudian contoh yang kelima, yaitu ada set difference yang dilambangkan dengan kurang, yaitu operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Contohnya, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Query yang pertama, kita disuruh tampilkan nama mahasiswa yang tinggal di Depok, di mana tampilannya akan menjadi P, nama mahasiswa, alamat Depok. Mari kita lihat mahasiswa yang tinggal di Depok. Jadi mahasiswa yang tinggal di Depok ada Hafiz, Rafa, Naya, dan Aris. Kita input semua nama mahasiswa yang tinggal di Depok tadi. Ada Hafiz, Rafa, Naya, dan Aris. Kemudian kita masuk ke query yang kedua. Tampilkan nama mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan dari query 1 tadi, di mana ada satu mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan di sini, yaitu Naya. Nah, kita tulis Naya di sini. Kemudian kita masuk ke tampilkan query 1 dikurang query 2. Maksudnya tabel query 1 dikurang tabel query 2, di mana di sini kita akan menghilangkan Naya karena yang diminta mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan, sedangkan Naya di sini berjenis kelamin perempuan, sehingga menghasilkan tabel seperti ini, di mana yang tinggal di Depok ada Hafiz, Rafa, Aris, di mana semua atau ketiga mahasiswa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita melangkah ke operator tambahan, yaitu set intersection, di mana operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, domain atribut KI kedua tabel tersebut sama. Contohnya, P nama nilai sistem basis data, intersection nama nilai struktur data. Kita lihat relasi kedua tabel tersebut. Di sini kita disuruh menampilkan mahasiswa yang mengambil sistem basis data sekaligus mengambil struktur data, di mana nama mahasiswa tersebut adalah Naya, di mana dia mengambil sistem basis data sekaligus juga mengambil struktur data, sehingga hasilnya ditulis Naya. Oke, mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.